Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terasa ya pertemuan demi pertemuan. Sekarang sudah memasuki pertemuan ke-8, pertemuan terakhir. Di pertemuan sebelumnya atau pertemuan ke-7 dalam mengelola peralatan kantor, kita sudah belajar mengenai pengertian pembelajaran atau pembekalan kantor. Udah ada macam-macam pembekalan kantor itu di pertemuan sebelumnya. Lalu sekarang di pertemuan ke-8 kita akan mempelajari mengenai identifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pengadaan mengenai pembekalan kantor. Bisa terlihat fotonya. Jika ada macam-macam pembekalan kantor, yaitu ada perabotan kantor, ada peralatan atau perlengkapan kantor yang di pertemuan sebelumnya sudah belajar dan sudah mengerti atau paham contoh-contohnya seperti apa. Ada mesin-mesin kantor, ada pesawat kantor, ada interior kantor. Ada yang mau membaca apa itu definisi dari interior kantor? Interior kantor yaitu semua jenis barang atau fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi, misalnya gambar, lampu, vas bunga, dan lain-lain. Ya, mungkin bisa ditambah lagi seperti biasa taplak meja, itu juga termasuk dalam interior kantor. Atau seperti pajangan, foto, itu juga bisa masuk ke dalam interior kantor. Lalu ada macam-macam perbekalan kantor, ada perabotan kantor. Nah, ini bisa dilihat nih gimana tuh posisi-posisinya dan sebagainya, bisa diamati. Jadi terlihat estetik. Karena kalau nggak ada perabotan juga bosan juga pegawai-pegawainya. Di situ ada vas, ada gambar dan sebagainya. Dulu mengidentifikasi bahan alat dan peralatan kantor, yaitu pertama ada meja kantor, kursi kantor, alat surat, atau mesin penghancur kertas. Mungkin nanti kalian bisa temukan benda-benda atau alat-alat ini ketika nanti teman-teman PKL. Nah, ini dalam pengertian mengenai meja kantor atau meja tulis, ya, biasa dipakai buat menulis. Menurut The LNB, meja tulis membaik hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, ini ada bagaimana permukaan meja sampai lantai tidaknya tertutup, lalu permukaan meja tidak berkilat-kilat sehingga tidak menyalakan mata pegawai yang memakainya. Lalu luas meja tidak berlebihan dan tidak kurang. Jadi gimana caranya membuat meja itu seperti presisi. Lalu ada ukuran meja kerja pada umumnya dan digunakan. Nah, ini bisa dibilang meja yang ideal bagi karyawan, karena karyawan kan punya kebutuhan juga beda dengan pimpinan. Karyawan kebutuhannya beda, pimpinan juga pasti beda ya. Karena mungkin alat-alatnya juga yang dibutuhkan oleh karyawan dan pimpinan itu berbeda. Kalau karyawan itu ideal ukurannya 120 kali 80 cm. Juga ada yang lebih besar sedikit, itu ada 160 kali 80 cm. Lalu untuk pimpinan sendiri berukuran 130 kali 180 atau yang paling besar itu 150 atau 90. Lalu buat kursi kantor ini menurut Ralph Danes, dia punya syarat. Nah, itu syarat-syarat kursi bagaimana yang ideal untuk saat di kantor. Yang pertama ada mengukur tinggi rendahnya, jadi pegawai yang makanya lebih ideal
biar kursi-kursi di kantor itu yang bisa dinaikin dan diturunin, jadi bisa disesuaikan dengan posisi dan tubuh badan. Lalu kursinya dibuat nggak kokoh, nggak peot gitu kan. Lalu kursi itu sesuai dengan bentuk dan badan orang, yang besar ya kursinya besar, yang kecil. Lalu kursi punya penyangga belakang sehingga dapat menahan tulang punggung bagi si pengguna atau karyawan, karena kalau udah ada tulang punggung pasien juga bakal cedera gitu kan. Lalu ada rak surat, yaitu untuk memudahkan menemukan kembali surat keluar atau surat masuk, bagaimana kegiatan pemasukannya, apa yang digunakan untuk memasukkan surat tersebut. Itu ya mungkin bagi yang sudah PKL paham lah contoh-contohnya surat, tempat penyimpanan, file dan lemari tersebut. Oke, sebelum lanjut mungkin teman-teman sudah mulai ngantuk, saya sedikit dulu mulai dan macam-macam. Saya balik lagi ke materi sebagai nyuci koper. Nah, ini ada mesin pengancur kertas ya. Karena mesin pengancur kertas itu ada yang ukurannya kecil, ada yang sedang, yang besar ya, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Nah, ini yang terakhir, bagaimana langkah-langkah kita dalam mengadakan perbekalan kantor. Yaitu yang pertama, membuat surat permohonan atau daftar permintaan barang ke bagian gudang. Lalu petugas memeriksa kesediaan atau stok barang di gudang. Lalu surat diserahkan ke bagian bendahara untuk segala keuangan dan kebutuhannya. Lalu meminta persetujuan kepada pimpinan atau kepala menggunakan surat. Lalu setelah disetujui, diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Sebelum barang diterima, barang juga diperiksa dan diuji, karena kalau ada kecacatan atau kerusakan itu nanti bisa direktur. Lalu kalau sudah cocok, barang diterima, menggunakan buku serah terima dan penerimaan barang. Lalu sesudah dicatat, barang tersebut disimpan di gudang untuk didistribusikan ke bagian atau unit yang dibutuhkan. Mungkin bagi teman-teman ada yang kurang paham. Paham Pak, sudah paham. Baik, sekarang saya sebelum menutup pertemuan terakhir yang ke-8, saya mau menanya sedikit mengenai perabotan atau interior kantor. Satu orang mungkin bisa menyebutkan satu contoh, mulai dari Vicky dulu. Contoh interior atau perabotan kantor seperti apa bentuknya? Interior Atau perabotan kantor, hacker atau strapless. ya bisa. Terus ada lagi bilang Max yang lebih spesifik, interior sebagai penghias apa di ruangan, lukisan, ya lukisan. Lalu seperti fresh bunga. ya betul, yang tanaman ini ya tahu lagi. Saya cukupkan pertemuan ke-8 dan terima kasih atas kesediaannya sudah mengikuti rangkaian kegiatan dari rumah belajar atau homeschooling ini. Nanti di akhir atau di kelas session ada foto dan dokumentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi